Tujuan praktikum kali ini adalah dapat mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang. Saya juga sudah menyiapkan betadine. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien utama dalam makanan bersama protein dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Langkah kerja yang pertama yaitu susun dan beri nama bahan-bahan yang akan diuji kandungan karbohidratnya. Kemudian, tetesi setiap bahan makanan menggunakan betadine. Teteskan 2-3 tetes betadine di masing-masing bahan yang akan diuji, yaitu ada pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Biarkan 10 menit dan amati perubahan yang terjadi. Saat ditetesi betadine atau lugol, bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Setelah diamati, makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kemudian, makanan yang tidak berubah warna yaitu apel, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadine atau reagen lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat. Pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang mengandung karbohidrat, sedangkan telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Percobaan ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahannya yaitu piring plastik, pipet, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak, susu, dan air. Adapun landasan teorinya yaitu sifat lemak yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik atau seperti minyak dan dapat meninggalkan noda transparan pada kertas buram yang tidak dapat hilang. Dalam kandungan lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari asam lemak dan gliserol, berfungsi sebagai sumber energi dan zat pelarut vitamin. Dalam kelarutan lemak memiliki sifat non-polar, sehingga tidak larut dalam air yang bersifat polar, tetapi larut dalam pelarut non-polar seperti minyak, aseton, atau eter. Transparansi ketika sampel makanan yang mengandung lemak dioleskan atau ditempelkan pada kertas, molekul lemak akan meresap ke dalam pori-pori kertas. Molekul ini akan membuat kertas menjadi transparan secara permanen yang dapat dilihat dengan jelas saat disorot cahaya. Pada prosedur percobaannya yaitu yang pertama, siapkan 2 kertas coklat berukuran 10 x 10 cm. Yang kedua, teteskan air pada kertas pertama dan minyak pada kertas kedua menggunakan pipet. Yang ketiga, biarkan kurang lebih 10 menit lalu amati keduanya dengan diterangi cahaya. Gunakan hasil ini sebagai pembanding atau air tidak meninggalkan bekas tembus cahaya, minyak meninggalkan bekas transparan. Yang keempat, siapkan 10 kertas coklat baru dan beri nomor 1-10 atau beri nama-nama alat dan bahan tersebut. Yang kelima, uji berbagai bahan makanan atau kemiri, seledri, wortel, jagung, margarin, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, susu, dan air. Usapkan atau teteskan masing-masing bahan pada kertas. Lakukan kurang lebih 10 kali atau sesuai petunjuk. Untuk margarin, cairkan sedikit sebelum diteteskan. Yang keenam, diamkan semua kertas selama kurang lebih 10 menit.
ketujuh, amati satu persatu dengan cahaya lampu atau senter untuk melihat bekas noda transparan sebagai tanda adanya minyak-minyak atau lemak. Yang terakhir, catat hasil pada tabel kerja. Inilah hasil pengamatan pada uji lemak yang telah saya lakukan. Kesimpulan dari uji lemak kali ini yaitu bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas saat disorot dengan cahaya, sementara yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda. Bahan yang terbukti mengandung lemak dari hasil percobaan adalah seperti kemiri, margarin, santan, minyak goreng, dan kacang tanah, sedangkan bahan seperti wortel, seledri, dan air tidak mengandung lemak. Demikianlah hasil praktikum pada uji lemak yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya memohon maaf.